Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PKWU. Yaitu mengenai harga pokok pengolahan ataupun HPP makanan awetan hewani. Indikator yang harus kalian capai yaitu memahami harga pokok pengolahan makanan awetan hewani, dan yang kedua memahami komponen biaya pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Seperti semester lalu ya, kita tetap akan membahas mengenai konsep biaya produksi makanan awetan hewani. Jadi konsep biaya itu yaitu perhitungan biaya produksi makanan awetan dari bahan pangan hewani, mulai dari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya tambahan lainnya. Jadi komponennya yang pertama itu adalah biaya tetap atau sering disebut dengan fixed cost. Jadi fixed cost itu adalah biaya yang dikeluarkan tidak mengikuti jumlah produksinya, ataupun berapapun jumlah produksinya itu tidak mempengaruhi biaya tetap. Kalau tidak berproduksi pun tetap harus kita keluarkan biaya tetap itu. Contohnya sewa gedung ya. Jadi kalau misalnya kita libur, sewa gedung tetap harus kita bayar. Penyusutan harta, gaji ataupun upah tetap. Jadi gaji itu kan ada beberapa dia jenisnya. Ada itu upah itu berdasarkan jam kerja. Ada upah itu berdasarkan kuantitas produksi. Jadi semakin banyak nanti produksi yang dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut, maka semakin banyak upah yang diperoleh. Ada nanti gaji tetap atau gajinya diperoleh per bulan gitu. Mau libur, mau apa, tetap aja gajinya itu dibayar per bulan. Jadi yang dimaksud di sini upah yang termasuk golongan fixed cost adalah upah tetap yang dibayar setiap bulan dengan jumlah yang sama gitu ya. Kemudian, jadi kalau misalnya biaya lembur itu Bu, apa tuh Bu? Jadi biaya lembur itu nanti masuk ke variable cost. Kenapa? Dia mengikuti jumlah jam kerja gitu ya. Semakin banyak nanti jam kerjanya, maka semakin banyak upah atau lembur yang diperoleh gitu ya. Yang kedua adalah biaya berubah atau variable cost. Biaya yang jumlahnya variable cost itu atau VC itu adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah produksi. Artinya apa? Semakin banyak nanti jumlah produksinya, maka semakin banyak pula lah biaya yang dikeluarkan. Contohnya itu adalah bahan baku. Jadi bahan baku ini adalah bahan dasar pembuatan suatu produk. Semakin banyak nanti kita memproduksinya, maka bahan baku yang kita perlukan semakin banyak. Makanya biaya ini akan semakin besar seperti itu ya. Yang ketiga adalah biaya total atau total cost. Jadi total cost itu total seluruh biaya. Jadi total seluruh biaya itu penambahannya dari mana Bu? Variable cost ditambahkan dengan fixed cost. Jadi biaya berubah ditambahkan dengan biaya tetap gitu ya. Jadi HPP itu apa Bu? Total cost dibagi dengan jumlah produksi. Ya kan, harga pokok penjualannya. Total cost dibagikan dengan jumlah produksi. Oke. Contoh, kalau kita mau buat abon belut, ya kan? Contohnya makanan awetan itu kan ada abon belut. Maka kita hitung dulu yang pertama itu adalah biaya fixed cost-nya, ya kan? Jadi yang pertama itu adalah investasi alat mesin seperti sebelumnya ya. Jadi ini nanti ini kategorinya adalah
investasi. Jadi investasi itu seperti kita modal lah ya, modal di awal gitu ya, tapi akan dipakai berulang. Jadi ini nanti masukannya dari mana? Jadi gini, golongan apa Bu? Fixed cost, karena ada nanti biaya penyusutan per bulannya itu kan ada di sini. Kemudian biaya berubah atau variable cost. Nah, kita katakanlah untuk belut kita buat berapa gitu ya kan. Jumlahnya adalah 20 kilo. Kita mau buat 20 kilo. Ini untuk 20 kali produksi per 1 bulan. Berarti kalau dia 20 kilo, 20 kali produksi, satu produksi itu berarti hitungannya berapa, Nak? Sekilo. Ya, sekilo ya. Harga satuannya 80.000. Jadi kalau kita totalkan per bulan itu kita mengeluarkan biaya variabelnya itu berupa belut yaitu sebesar 1.600.000. Kemudian kemasan plus label. Jadi kita nantikan kemasan ini kenapa dimasukkan dia biaya berubah, karena semakin banyak kuantitasnya maka kemasannya semakin banyak gitu ya. Kita katakanlah 100 kemasan. Berarti 100 kemasan ini berarti jumlahnya dari 20 kilo itu berapa piece dia jadinya? Hah? Dari belut 20 kilo dapatnya berapa bungkus, Nak? Nggak tahu. 100 ya? Karena kemasannya 100. Betul tidak? Iya, iya, Nen. Ya, berarti kemasannya 100 kalikan 1000 berarti 100.000. Bumbu paket. Jadi bumbu ini kan boleh kita buat sendiri, boleh kita beli. Jadi ini contohnya ini adalah bumbu paket. Jadi dia belinya per paket. Jadi 20 paket. Berarti 1 kilo belut, 1 paket bumbunya kan gitu. Kalikan 10.000 jadi 200.000. Total biaya tidak tetap untuk satu kali produksi berapa? 1.900.000. Nah, jadi 1.900.000. Jadi kalau dikalikan 20 kali produksi, dia jadi 38 juta. Jadi totalnya itu berapa? 1.900.000. Kemudian, nah, biaya tetap itu tadi yang pertama itu kan adalah biaya investasi ya, itu tidak kita hitungkan karena termasuk modal. Nah, kalau biaya tetapnya apa aja? Tenaga kerja kita katakanlah untuk memproduksi abon itu 6 orang kali 750.000. Jadi 4 juta berapa ini? 500. Kemudian listriknya 1.500.000, gas 1.200.000. Kemudian penyusutan alat 84.000, biaya lainnya 100.000. Total biaya per bulan adalah untuk fixed cost-nya 7.384.000. Jadi kalau dibagikan 30 hari sekitar 369.200. Next. Nah, total biayanya berapa, Bu? Jadi kalau per hari dia itu kan 300 per hari dia kan 369.200 ditambahkan 1 juta biaya variabel tadi 1.039.750. Jadi total biayanya itu per hari adalah sebesar 1.408.950. Jadi kalau dia per bulan kalikan aja 30, udah beres tuh. Kemudian harga pokok produksi. Jadi kan harga pokok produksinya itu rumusnya adalah HPP total cost dibagikan dengan jumlah produksi. Jadi kita katakanlah biaya per harinya itu 1.408.950. Semisalkan kita buatlah dulu dia ini salah ya anak-anak. Ini harusnya belut ya. Per 500 piece kita katakanlah produksinya 500, maka hasilnya HPP-nya adalah sebesar Rp2.818 per piece. Jadi minimallah kita jual dia Rp2.818. Jadi kalau kau nanti mau menambahkan
laba, tambahkan aja persentase labanya, margin labanya berapa gitu ya. Kalau 10%, ya 10% dari 1.408.950 berapa ya? 10%-nya itu sekitar berapa tuh? 100? Berapa ya? Berapa 10% dari sini? Bah, 140.895. Iya, sekitar 141.000 dibulatkan ya. Tambahkanlah nanti ke sini kan. Tambahkan ini, tambahkan margin labanya. Dah, bagikan dengan 500, itulah nanti hasil harga jualnya. Memperoleh laba. Oke, ada yang mau ditanya? Enggak. Untuk break even point itu akan kita pelajari minggu depan. Ini kita hanya pengenalan biaya. Ada yang mau ditanya anak-anak? Nggak ada, Mem. Nggak ada. Kalau nggak ada nanti dilihat psikologinya ya. Hari ini kita ujian formatif. Ujian formatif mulai dari jenis dan karakteristik, tahapan proses produksi dan kemasan. Oke? Kita akhir sampai di sini. Ibu akhir sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue ya guys. 12 tadi 14 berubah jadi 12. Biasa